Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin dari program studi manajemen Malam. Saya ingin mempresentasikan tugas makalah pasar bebas ya, untuk memenuhi tugas UTS ekonomi kelas malam. Ya, jadi nanti saya di sini akan menjelaskan tentang pasar bebas ya, untuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan pembahasannya itu pengertian pasar bebas, tujuan dan fungsi pasar bebas, ciri-ciri pasar bebas, manfaat, kelebihan, dan kekurangannya atau kendala pasar bebas. Selebihnya kita lanjut ke video berikutnya. Yang pertama, latar belakang pasar bebas telah menciptakan mekanisme lalu lintas barang dan jasa yang bebas hambatan, sehingga produk yang dihasilkan dan diedarkan di pasar, terutama pasar ekspor, akan menjadi perhatian dan kepentingan konsumen negara tujuan ekspor. Nah, dengan semakin majunya perkembangan dalam kehidupan ini, maka semakin banyak pasar-pasar yang muncul dengan berbagai keadaan atau bahkan kebutuhan yang semakin terpenuhi. Lanjut perumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu pasar bebas? Yang kedua, tujuan dan fungsi apa saja dalam pasar bebas. Yang ketiga, ciri-ciri yang ada dalam pasar bebas. Yang keempat, manfaat, kekurangan, kelebihan dan dari adanya pasar bebas. Terus yang ketiga itu tujuan. Yang C ya, itu tujuan. Dengan adanya makalah ini, maka akan lebih mudah mengerti dan memahami tentang adanya pasar bebas. Jadi kita bisa memahami apa itu pasar bebas dan tujuannya dan yang lain-lainnya gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Yang pertama, pengertian pasar bebas. Pasar bebas menurut Adam Smith itu sebagai bapak ekonomi, pasar bebas menurut beliau adalah pasar yang memberikan kebebasan untuk melakukan jual beli sesuka hati mereka, di mana dari cakupan dari pasar bebas tidak hanya berasal dari pasar lokal saja, namun dari luar negeri yang bebas melakukan penawaran produk tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua, menurut David Rickard, pasar bebas adalah kegiatan jual beli antar negara tanpa campur tangan pemerintah. Terus yang ketiga, menurut Britannic Encyclopedia, pasar bebas merupakan pasar sebagai bentuk sistem pertukaran ekonomi. Hanya saja segala hal meliputi perpajakan, kuota, kendali, mutu, dan tarif tidak terpusat pada otoritas tertentu, termasuk pemerintah. Dapat disimpulkan, pasar bebas merupakan hubungan antara negara dalam kepentingan jual beli produk. Terus yang B, tujuan dan fungsi pasar bebas. Nah, dengan adanya pasar bebas ini, maka terdapat tujuan serta fungsi. Tujuan dari adanya pasar bebas adalah negara mendapatkan devisa, meningkatkan perekonomian negara, memenuhi kebutuhan di dalam dan luar negeri, memperoleh keuntungan secara eksternal dan internal, serta adanya transfer of teknologi atau menggunakan teknologi canggih seperti yang ada pada negara maju. Terus yang C, ciri-ciri pasar bebas. Ciri-ciri yang ada pada pasar bebas terlihat pada sumber daya alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik komunitas, perusahaan, hingga individu. Adanya pembagian kelas pekerja dan pemilik modal, dan mampu melahirkan tingkat penggunaan barang yang mengikat dengan diiringi faktor produksi yang kian efisien. Nah, yang D itu manfaat, kelebihan, dan kekurangan dalam pasar bebas. Jadi manfaat dari pasar bebas yaitu tingkat kreativitas dari masyarakat lebih berkembang ya, membuat produk yang berkualitas, di mana pasar bebas ini melahirkan persaingan ketat antar perusahaan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan pasar bebas tidak ada birokrasi atau campur tangan pemerintah, dan semua keputusan ada di tangan pelanggan.
Nah, terus kekurangan yang terdapat dalam pasar bebas itu apa aja sih? Nah, kekurangannya seperti kualitas produk yang kurang baik, monopoli perusahaan besar, melonjaknya angka pengangguran dan ketidaksejahteraan atau bisa disebut kurangnya kreativitas khusus, dan pasar bebas ini dapat mengancam kestabilan perekonomian pada suatu negara yang tidak dapat bersaing dengan produk negara asing. Dan yang terakhir itu kesimpulannya. Kesimpulannya jadi dapat disimpulkan bahwa pasar bebas merupakan kegiatan jual beli suatu produk, jasa atau barang antar berbagai negara tanpa campur tangan pemerintah. Jadi gitu guys. Kesimpulan dari pasar bebas. Terus sarannya dengan adanya pasar bebas ini diharapkan masyarakat mempunyai kreativitas dan inovasi pada suatu produk. Jadi nanti berkembang ya. Produknya itu enggak itu aja terus, tapi berkembang. Produknya itu berbeda-beda, kreatif. Jadi menambah daya tarik pelanggan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi pengetahuan yang banyak tentang pasar bebas ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.